Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah Masjid Mujahidin, terutama jajaran pengurus takmir masjid yang senantiasa kami muliakan. Pertama dan paling utama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya tanpa batas dan senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua, terlebih nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk bersama di majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan manfaat dan keberkahan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang dan berkorban bersama-sama dengan keluarga dan para sahabatnya untuk menjalankan amanah suci dari Allah, yaitu memperjuangkan dakwah Islam sehingga Islam menyebar dan tersebar luas sampai di tempat kita berada saat ini. Kemudian tidak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak takmir Masjid Mujahidin atas waktu yang diberikan kepada kita semua untuk tafaquh fiddin, bersama-sama mempelajari agama. Jadi kedatangan kami di sini pertama kali untuk silaturahim, kemudian untuk menunaikan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya, yang mana beliau bersabda, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila kamu dipanggil ataupun diundang, kamu harus datang kecuali ada udzur. Ini satu di antara 6 hak dan kewajiban sesama muslim. Kalau ada undangan, Pak, kita datang, Pak. Nah, ini niat kami yang kedua di sini untuk memenuhi panggilan. Kemudian juga melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan dariku meskipun hanya 1 ayat. Kemudian yang ketiga yaitu untuk kita belajar bersama. Jadi di sini bukan untuk mengajar atau nuturi, bukan, akan tapi untuk menyampaikan. Tugas kita sesama Islam, sama umat muslim, sama manusia, itu amar ma'ruf nahi mungkar, bersama-sama menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi ini tugas bersama. Namun di sini yang mendapat amanah kebetulan saya. Adapun yang memberi ilmu, yang memberi petunjuk, yang memberi taufik, yang memberi kesadaran, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kunci agar Allah menambahkan kepada kita ilmu dan pengetahuan dan kesadaran itu satu, bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ketakwaan. Ketakwaan. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Dia mengajarimu, menambah untukmu pengetahuan. Dan juga kunci yang lain adalah dengan kita menjaga lisan, menjaga lisan.
Dalam surat Al-Ahzab 70-71 Allah itu berfirman di akhir ayat 71 ya, setelah perintah bertakwa yang diserukan pada orang-orang yang beriman, Allah berfirman wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar. Qawlan sadida ini perkataan yang benar, yang jujur, yang lurus. Nah, artinya menjaga lisan. Apa janji Allah bagi orang yang bertakwa dan ditambahi dengan menjaga lisannya? Artinya menjaga lisan di bagian dari ketakwaan, tapi disebut oleh Allah secara khusus di sini karena memiliki keistimewaan. Nopo? Yuslih lakum a'malakum. Pertama, Allah akan memperbaiki bagimu amal perbuatanmu. Dalam tafsirnya dijelaskan yuwaffiqukum lil a'mal as-salihah, yaitu memberimu taufik untuk mudah melakukan amal soleh. Jadi banyak orang yang tahu tapi tidak mudah melakukan apa yang dia ketahui. Contoh sholat, sholat tidak ada orang Islam yang tidak tahu bahwa 5 waktu itu wajib, tapi tidak sedikit yang tidak melakukannya, atau melakukan tapi masih kadang bolong-bolong atau terlambat atau mepet-mepet waktunya. Subuh duha subuhnya dilakukan di waktu duha. Nah ini karena belum mendapat taufik dari Allah. Kalau kita alhamdulillah bersyukur pada Allah diberi taufik, pagi-pagi dini hari sudah bangun di saat masih dingin sekali, enak ini ku kemulan, biar nggak kedinginan kita malah wudhu dengan sempurna melawan rasa dinginnya air, dinginnya udara. Ini derajatnya sangat tinggi sekali. Di antara amal perbuatan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat kedudukan dan derajat manusia di sisi Allah itu isbaghul wudu' indal makarih, yaitu menyempurnakan wudu pada saat yang sulit, saat yang yang nggak disukai. Dingin, jam 3 bangun, itu kan kalau menyentuh air kedinginan kan buatan seneng mriki. Senengnya anget-anget, selimutan, bubuk malih tapi kita melawan hal yang tidak kita sukai tadi itu menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Kemudian apa kata Allah di ayat tadi setelah memberikan taufik untuk beramal soleh, yaitu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau berdosa itu sama Allah dimudahkan untuk bertaubat. Nah, tentu sih modal ketakwaan itu utama untuk kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan taufik. Jadi monggo sareng-sareng pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke pembahasan yang akan kita kaji bersama, bismillah kita niatkan, ya Allah, kita tingkatkan ketakwaan kita rendahkan hati dan pikiran kita aplikasikan sholat kita sampai kepada kehidupan sehari-hari. Itu kenapa Allah setiap kali mengucapkan sholat di dalam ayat Quran itu mayoritas disertai dengan kata-kata yuqimunas sholah atau aqimis sholah atau yuqimus sholah. Intinya kata-kata aqama yuqimu, mendirikan sholat. Arti mendirikan sholat ini artinya menjadikan sholat itu berefek, memiliki pengaruh yang positif dalam kehidupan. Nah, satu contoh sholat itu kan kita sujud sampai 2 kali setiap rakaat, itu secara tidak langsung Allah mengajarkan kita kerendahan hati. Karena yang kita letakkan ini kepala ini organ tubuh yang paling kita muliakan, mahkota kita. Nek mriki dipukul misalnya oleh teman kita bagian kaki biasa, dijegal biasa, guyon. Tapi kalau kepala ceplek, dikeplak, wah harga diri Pak, marah Pak. Tapi ketika sholat justru ini yang kita muliakan, kita letakkan di tempat kaki berpijak. Itu kan secara tidak langsung kita diajarkan untuk tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Nah, jadi itu diantara
Di antara membuat sholat ini sampai berefek, kata nggih, yuqimunas shalah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, insya Allah pada pagi hari ini yang sangat segar, ya, sangat sejuk, kita akan bersama-sama menambahkan ke dalam aktivitas kita dan interaksi kita dengan Al-Quran satu interaksi. Jadi ada seorang ulama dari Mesir yang bernama Syekh Dr. Kamil Al-Labudi. Beliau itu seorang mufakir Islami yang menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Lima keluarganya ini, beliau, istrinya, dan anaknya 3 hafal Quran semua. 3 anaknya ini hafal Al-Quran sebelum umur 5 tahun, Pak. Bisa dicari di YouTube itu. Tabarok nanti. Nah, beliau itu memberitahu interaksi kita dengan Al-Quran itu ada 5. Pertama, qiraah. Kedua, tadabbur. Ketiga, al-hifdz. Keempat, al-amal. Kelima, at-ta'lim. Pertama yaitu kita baca Quran, ngaos, deres, baca Quran. Kemudian itu yang kedua, tadabbur. Tadabbur niku berusaha memahami atau mendalami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita baca. Nah, ini belum tahu kita ini sudah melakukan atau belum. Kemudian yang ketiga ini menghafalkan ayat-ayatnya. Keempat, kita mengamalkannya. Oh, kita insya Allah sudah mengamalkan. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh, kita berakhlak, kita berbakti pada orang tua, itu mengamalkan. Tapi yang mengamal Quran belum tentu baca Quran. Karena membaca Quran sendiri itu ya mengamalkan isi Al-Quran, karena Allah merintahkan kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, mengajarkan. Nah, ini alhamdulillah kita difasilitasi oleh Takmir Masjid Mujahidin untuk menambah interaksi kita dengan Al-Quran. Apa tadi? Mentadabbur. Yang kedua tadi, kita membaca, terus tadabbur Al-Quran, memahami. Insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ayat terakhir yang tadi saya baca di rakaat kedua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat ini membahas dan menerangkan tentang kebesaran Allah agar kita semakin kenal dengan Allah. Nah, karena kalau nggak kenal itu, Pak, kita kalau nggak kenal seseorang itu berbeda sikap kita antara sebelum kenal dengan setelah kenal. Imam Ali bin Abi Thalib, sepupu ponakannya Rasulullah niku pernah ngendikan, annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan memusuhi kepada sesuatu yang belum dia ketahuinya. Contoh makanan. Iki koyane gak enak, ketika diinci belum enak ternyata. Seseorang juga gitu, ketika melihat pertama, sopo sih iki, ketika kenal, ya Allah ternyata, terus gitu. Begitu juga dengan Allah. Kalau seseorang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, nanti takutnya sering suudzon atau tidak dapat sempurna mengamalkan rukun iman yang ke-6, yaitu al-imanu bil qada wal qadar. Iman kepada Allah dalam hal keputusan dan takdirnya. Dalam salah satu mahfuzat atau kata mutiara Arab disebutkan, man arafallaha azalat tuhmata wa qala kullu fi'lihi bil hikmati. Barang siapa yang mengenal Allah dengan baik, dia tidak akan pernah suudzon kepada Allah, tidak akan pernah sedikit pun menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak. Uripku kok ngene ya Allah, Gusti Allah iki ya apa tuwe kok, tidak akan terjadi seperti itu.
Bagi orang yang mengenal Allah, wa qala kullu fi'lihi bil hikmah, dia akan berkata semua yang menjadi ketetapan Allah yang terjadi pada diriku atau orang lain pasti ada hikmah yang tersembunyi. Namun terkadang seseorang belum mengetahui hikmah itu. Namun kalau kita kenal Allah, kita akan punya iman, kita akan ridho dengan semua ketetapan Allah. Nah, untuk kita semakin mengenali Allah, ya kita pahami firman-firman Allah, yang mana Allah di dalam firman-Nya mengenalkan dirinya, bahkan menyebutkan sesuatu yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita, tapi terkadang kita tidak menyadari. Maka dari ayat-ayat Al-Quran ini kita berusaha lebih menghayati. Ayat ke-29 di surat Al-Baqarah, Allah berfirman yang tadi saya bacakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Di awal ayat Allah sudah menyebutkan kata-kata huwa, namun sebelum kita tafsiri atau tadaburi kata per kata, kita pelajari dulu terjemahnya dulu. Huwallazi, dialah Allah yang khalaqa, menciptakan, lakum, bagimu, ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi. Tsummastawa ilas sama, kemudian dia menuju ke langit. Nah, ini ayat mutasyabihat, nanti kita bahas. Fasawwahunna sab'a samawat, kemudian dia menyempurnakan penciptaan langit itu menjadi tujuh langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatu pun. Ini Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita. Kalau kita membaca terjemah mungkin sebatas faham, tapi kalau kita tadaburi kata per kata, nanti pemahaman kita insya Allah lebih mendalam. Huwa, yaitu Allah, dia. Ketika Allah menyebutkan huwa, dia mengenalkan dirinya kepada kita, maka kita harus bersiap-siap apa yang akan dikenalkan kepada kita oleh Allah. Dengan jelas, harus memahaminya dengan jelas. Apa ya? Kalau di surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa. Di sini apa yang disebut oleh Allah? Alladzi khalaqa, dialah Allah yang menciptakan. Langsung disebutkan satu fakta, satu tanda kebesaran Allah, yaitu menciptakan. Menciptakan, Pak. Menciptakan itu artinya menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu menciptakan. Menciptakan. Nah, kalau kita melihat manusia saja ya bisa membuat sesuatu yang hebat sekali, kita takjub, hebat ya wong iki. Kok bisa ya tukang ini yang buat masjid ini kok bagus sekali, gimana masang keramik sampai ke atas seperti itu ya, ngecat, masang plafon indah seperti yang buat lampu bisa cantik sekali seperti ini, kok hebat sekali, siapa? Itu aja kita sudah apa ya, takjub, kagum. Siapa yang menciptakan teknologi seperti ini? Suara bisa terdengar dengan kuat. Lalu Allah di sini ternyata menegaskan Allah yang menciptakan. Apa yang diciptakan oleh Allah? Ma fil ardi jami'a, semua yang ada di muka bumi ini, baik yang tampak maupun tidak tampak, artinya yang ada di dalam tanah pun itu Allah yang mengadakan. Dan Allah itu tidak hanya mengadakan, tapi juga menaklukkan untuk kita. Sakhar, dalam bahasa Al-Quran disebut yusakhir atau sakhara, menundukkan untuk kita. Apa arti menundukkan? Artinya membuat manusia itu bisa mengurus dengan mudah. Kalau seandainya semua makhluk Allah diberi kehendak, Pak, kita hancur, Pak. Kita ini lemah dibandingkan kambing, kerbau, sapi, nggak ada apa-apanya kita secara fisik. Tapi kenapa mereka sangat tunduk?
Karena Allah menundukkannya untuk kita. Dan kalau seandainya mereka diberi akal juga seperti manusia, mau kita tarik untuk baca sawah, kita yang ditendang, Pak, mati gitu, Pak. Nah ini Allah menunjukkan kebesarannya, yaitu menciptakan. Nah apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Nah Bapak, jadi dulu itu kan tidak ada, kecuali Allah, tidak ada makhluk, hanya Allah. Allah itu azali, Allah itu ada. Keberadaan Allah ini mutlak, dan belum ada makhluk saat itu. Lalu Allah berkehendak menciptakan makhluknya. Nah, apa yang pertama kali diciptakan? Nah Bapak, kolam. Kolam. Dalam juz 29 ada surat Al-Qalam, wal qalami wa ma yasturun, demi kolam. Diartikan terjemah bahasa Indonesia pena, demi pena yang menulis. Jadi Allah pertama kali menciptakan kolam, diciptakan, diperintah uktub, tulis. Kolam bertanya, mada aktub, apa yang harus aku tulis? Semua yang akan aku ciptakan dan semua yang akan terjadi dalam kehidupan. Jadi semua itu sudah tertulis, Pak, di Lauh Mahfuz. Nah, apa yang sudah ditulis oleh Allah ini disebut qada dan qadar, yang harus kita imani. Katanya kita diciptakan menjadi manusia, wajah kita seperti ini, tinggal di Mojokerto, ini semua ketetapan Allah, sudah maktub, sudah tertulis. Semua yang di atas muka bumi ini ataupun di dalam bumi itu diciptakan oleh Allah, artinya bukan manusia. Manusia hanya mengurus, membuat meja, membuat buku, semua bahan utamanya dari ciptaan Allah. Nah, ini sifat Allah, kebesaran Allah disebutkan di sini. Oke. Nanti ini ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, Pak. Jadi ini ayat terakhir di tema pertama di surat Al-Baqarah, yaitu penciptaan manusia, yaitu manusia dan pembagiannya. Ini bukti kebesaran Allah. Oke. Terus ada kata-kata lakum. Ya, ada kata-kata jami'ah. Jami'ah itu semua tanpa terkecuali di atas bumi maupun di dalam perut bumi, itu ciptaan Allah. Lalu ada kata-kata lakum, ini yang perlu kita tafsirkan. Lakum itu untukmu. Ini kurang enak apa kita? Untukmu. Tapi dalam tafsirnya untukmu ini adalah linaf'ikum atau litantafi'u bima fil ardi wa ma fiha. Bima alaiha wa ma fiha, untuk kamu manfaatkan. Tafsiran kata-kata untukmu itu apa? Untuk kamu manfaatkan. Maka di sini dalil bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa semua yang ada di muka bumi ini, selama itu bisa dimanfaatkan, maka boleh dimanfaatkan dan halal. Dalam kaidah usuliyah, kaidah usuliyah, kaidah fiqhiyah, al aslu fil asya'il makhluqati al ibahah illa ma dalat dalilu ala tahrimihi. Semua pada asalnya, pada asal muasal hukum sesuatu yang diciptakan Allah itu boleh dimanfaatkan. Dimanfaatkan, Pak, bukan hanya bisa boleh dimakan, lebih umum sekali manfaatkan itu, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa haram untuk memanfaatkan barang tersebut. Contoh, Allah menciptakan emas, Pak, tapi diharamkan oleh Allah bagi laki-laki untuk menggunakannya. Allah menciptakan ulat yang bisa menghasilkan kain sutra, benang-benang sutra. Itu penciptaan Allah, ada manfaatnya, bermanfaat kain sutra, tapi diharamkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya dalam hadis, nggak boleh bagi kaum laki-laki. Allah menciptakan babi, tapi diharamkan oleh Allah untuk kita semua mengkonsumsinya, memanfaatkannya. Maka jangan sampai terdetik dalam diri kita, kalau Allah menciptakannya lalu kita tidak boleh manfaatkannya, untuk apa? Nah, nggak bisa. Semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada hikmahnya, dan hanya Allah yang tahu. Ada hikmah di balik penciptaan Allah, meskipun diharamkan untuk kita memanfaatkannya. Itu haram. Dari sini juga kita tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Tidak bisa, itu hak mutlak milik Allah.
Jadi tidak bisa kita dengan dalil ini kan diciptakan untuk kita, untuk dimanfaatkan oleh kita. Oh, berarti semua boleh. Tidak bisa. Yang halal halal, yang haram haram. Tidak boleh kita menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, kecuali untuk kemaslahatan, mencegah bahaya. Itulah kenapa dokter kadang membatasi pasiennya, buatan angsal pak makanan ini pak, tapi ini kan halal dalam agama. Enggak halal, tapi kok jenengan maam ini bisa sakit pak, semakin parah itu nanti. Dan sewu kadang kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Nggih. Nah, ini bukan berarti dokter mengharamkan yang dihalalkan Allah lalu kita bantah dengan ayat ini, bukan, tapi menghindari bahaya. Itu bukan mengharamkan tapi mencegah bahaya. Kemudian di ayat ini Allah meneruskan sebelum itu, sebelum kita teruskan ayatnya, di sini ada disebut wa ta'tabiru bi annallahu wal khaliq ar-raziq. Di samping kita memanfaatkan di sini, di ayat ini Allah ingin menegaskan agar kita ini ngambil pelajaran menghayati penciptaan Allah dan menyadari bahwa hanya Allah lah yang maha memberi rezeki. Jadi semua di atas muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kita manfaatkan agar kita ingat, ya Allah, betapa Allah maha pencipta dan maha memberi rezeki. Kemudian summastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menuju ke langit dan menjadikannya 7 langit. Nah, ini ayat mutasyabihat, Pak. Napa ayat mutasyabihat itu? Ayat yang tidak jelas makna dan artinya dan maksudnya, tidak jelas dengan pasti, tidak pasti. Kenapa? Karena berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan zat Allah, dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Nih, coba kita lihat di sini, istawa ilas sama diartikan secara bahasa Indonesia menuju langit. Menuju ke itu kan napa makhluk, ya. Makhluk itu kalau saya menuju ke Masjid Mujahidin, berarti kan bergerak dari rumah menuju ke Masjid Mujahidin, ya. Jadi kita tidak boleh mengartikan menuju ke langit itu seperti Allah menuju langit, seperti halnya makhluk menuju dari tempat ke suatu tempat, tidak bisa. Apa terusan maksud ini? Kan maksud ayat ini apa? Tidak jelas. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Itulah kenapa disebut dengan ayat mutasyabihat. Nah, menyikapi ayat mutasyabihat ini, kalau ada perbedaan pendapat sebenarnya, tapi yang saya pilih itu pendapat yang melebih at-tafwid ilallah, menyerahkan ini kepada Allah. Jadi Allahu a'lam. Kalau ditanya bagaimana maksudnya, Allahu a'lam. Imam Malik pernah ditanya tentang ayat mutasyabihat, bagaimana memahami ayat seperti ini? Apa jawab Imam Malik? Al-imanu bihi wajib was-su'alu bid'ah. Mengimani ayat-ayat mutasyabihat itu wajib. Jadi kalau Allah berfirman seperti ini, Allah istawa ila sama, sudah kita iman. Tapi kalau nanya bagaimana, itu merupakan perbuatan bid'ah. Loh, kok sakit? Para sahabat tidak pernah bertanya pada Rasulullah. Dan kalaupun Rasulullah ditanya, Rasulullah tidak bisa jawab. At-tafwid ilallah, menyerahkan ayat-ayat yang mutasyabihat seperti ini sudah ilallah. Kita jawab dengan Allahu a'lam. Di ayat yang lain di surat Toha, Allah juga berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih. Istawa. Alal arsy istawa, yaitu bersemayam di atas arsy. Kita tahu bersemayam itu nggih bersemayam, bahasa Indonesia kita paham. Tapi bagaimananya sudah Allahu a'lam. Kata bersemayam kita paham. Tapi kalau kita tanya bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy, sudah Allahu a'lam. Iman wajib, bertanya bagaimana tidak boleh. Ini sikap yang lebih aman dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Jadi asli istawa itu lurus, Pak. Kalau istawa ila itu menuju. Nah, ini di sini Allah berfirman, "Tsummastawa ila sama." Jadi setelah menciptakan bumi dan seisinya, nah, di dalam ayat lain disebutkan Allah itu menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, 6 masa.
2 hari pertama menciptakan bumi, 2 hari kedua menciptakan rezeki yang ada di muka bumi, 2 hari ketiga menciptakan langit. Nah, jadi yang pertama diciptakan itu bumi, baru langit. Nah, ini kemudian Allah istawa ila sama, ke langit, menuju langit, tapi jangan dibayangkan seperti menujunya pesawat jet atau malaikat, tidak. Sudah Allahu a'lam. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah menjadikannya 7 langit. Nah, ini ada perbedaan pendapat. 7 langit ini apa? Pendapat pertama 7 lapis langit. Kedua 7 planet. Ketiga pendapat yang lain 7 galaksi. Jadi kita ini galaksi Bima Sakti ya, terdiri dari planet-planet itu 1 langit. Jadi ada 7 seperti itu, bahkan lebih. Ada yang mentafsirkan 7 planet, tapi ini pendapat yang lemah karena ketika diteliti planet lebih dari 7. Nah, pendapat yang lebih kuat adalah 7 lapis langit. Ini dikuatkan dengan beberapa dalil yang lain. Di surah Al-Mulk ada alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Yaitu Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. 7 lapis. Dikuatkan lagi dengan riwayat Isra Mi'raj. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari, Rasulullah menceritakan perjalanan Isra Mi'raj dari langit 1 ke langit selanjutnya, itu ada pintunya. Didampingi malaikat Jibril, itu izin dulu mau masuk. Siapa yang datang? Jibril. Kalih sinten jenengan? Sama Muhammad Rasulullah, baru dipersilahkan sampai ke langit. Kalau kita yang lihat sekarang ini, Pak, ini langit lapis pertama, Pak, yang paling dekat dengan bumi. Itu saja kita nggak bisa nembus. Hanya manusia istimewa yang bisa nembus. Ya, gimana? Lapis, wah subhanallah. Itu saja Allah mengenalkan kita ciptaannya. Menciptakan seperti itu mampu. Berarti Allah zat yang maha kuasa, maha besar. Nah, di langit pertama ketika Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Loh, urutannya kok mboten urut niki ya napa? Nah, Allah kan nggak mungkin menetapkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Di antara hikmah yang pernah saya pelajari dan diajarkan guru saya, kenapa kok Nabi Adam, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ternyata Allah ingin menunjukkan kepada kita level kedekatan manusia dengan Allah ditinjau dari hubungan ibadah dan kedekatan dengan Allah. Jadi ini menunjukkan level manusia, Pak. Kenapa? Gini, Nabi Adam di langit pertama itu menunjukkan Ramzutin, simbol penciptaan manusia dari tanah. Level manusia itu pertamanya kita ini dari tanah. Di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa ini ramzur ruh, simbol ruh. Dalam Al-Quran disebut ruhum min. Ruh. Nabi Isa ini kenapa disebut ruhum minhu? Ditiupkan ke rahim Maryam. Jadi kalau tanah, manusia, jasad diciptakan Allah dari tanah, ditiupkan ruh, jadi apa, Pak? Hidup. Nah, hidup dalam bahasa Arab itu Yahya, hayat. Nabi Yahya. Ini level semua manusia ini. Terus semua manusia itu ya terdiri dari jasad dan ruh. Ketika jasad dan ruh sudah bersatu, sudah diciptakan oleh Allah, jadilah ahsani takwim. Ahsanu takwim itu penciptaan yang indah, yang sempurna. Coba penciptaan kita, Pak, kita lihat, Pak, penciptaan Allah diri manusia ini sempurna. Nah, itulah kenapa di langit keempat, langit ketiga, mohon maaf, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu simbol keindahan, Ramzul Jamal. Jadi diciptakan sama Allah, roh dan jasad bersatu, sempurna penciptaannya, indah. Nah, naik lagi level kita ini, sudah sempurna, yaitu diletakkanlah Nabi Yusuf di langit ketiga. Nah, manusia kalau hanya jasad dan ruh dan indah secara fisik kurang, Pak, kurang
kurang sempurna, maka perlu ilmu biar levelnya lebih naik, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, simbol ilmu itu adalah Nabi Idris, diletakkan di langit selanjutnya Nabi Idris. Idris ini dari kalimat darosa. Darosa niku madrasah. Darosa niku belajar. Idris orang yang gemar belajar. Jadi kita secara langsung awak mulai terima tadi menungso, gak mau belajar, gak mau mencari ilmu, yes, levelmu ya hanya seperti itu. Naikkan levelmu langit keempat dengan apa? Ilmu, kata. Dengan ilmu kamu nanti tidak cukup juga, kamu harus punya kebijaksanaan, hikmah. Banyak orang pintar tapi nggak takwa, nggak punya hikmah akhirnya. Nah, simbol hikmah dan kebijaksanaan itu Nabi Harun, langit 5. Naik lagi level seseorang kalau punya hikmah, Nabi Harun. Nah, kalau orang sudah punya kebijaksanaan, dia lebih bijak memaknai kehidupan, pintar membaca ayat-ayat Allah kauniyah, dia akan lebih dekat dan sering ingat kepada Allah, sering berdialog dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Itulah naik levelnya. Langit ke-6 Nabi Musa. Nabi Musa itu kalimullah, seseorang yang sering bermunajat, berdialog dengan Allah, dan Allah pun langsung berfirman langsung pada Nabi Musa, tidak dengan perantara Jibril. Nabi Musa. Nah, kalau sudah hebat seperti ini, dekat dengan Allah, kedekatan dengan Allah, bisa cinta kepada Allah, berkhalwat dengan Allah, ini levelnya naik ke langit ke-7, lebih tinggi lagi. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut apa? Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, kalau sudah seseorang sudah membekali dirinya dengan ilmu, hikmah, takwa, bermunajat, dekat dengan Allah, sering dialog, sering bermunajat, wah, nanti dia cinta, Allah pun mencintainya. Nanti lebih hebat lagi, Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah, sampai tembus Sidratul Muntaha. Kedekatan Allah sangat dekat. Nah, ini kehebatan hikmah riwayat Isra Mi'raj, ternyata ada hikmah seperti itu. Ini Sab'a Samawat. Riwayat itu menguatkan ayat ini, bahwa pendapat yang kuat adalah maksud dari Sab'a Samawat 7 langit, ternyata 7 lapis langit, bukan 7 planet atau 7 galaksi, meskipun pendapat itu ada. Kemudian akhir ayat ini kita tutup dengan firman Allah di ujung ayat 29 Al-Baqarah, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di atas langit, di dalam bumi, dimanapun dalam diri kita, pikiran Allah tahu. Dan hanya Allah yang mengetahui kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Maka ketika Allah menegaskan dengan akhir ayat seperti ini, ilmu Allah itu meliputi muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu, kita jadi bahagia, tenang hidup ini, imannya kuat. Kita ciptaan Allah, maka Allah yang lebih tahu terhadap kita. Seseorang yang bangun masjid ini lebih tahu daripada kita berapa jumlah napa niki. Mboten niki loh yang di dalamnya. Kalau tiang kan bisa kita lihat, Pak, yang di dalamnya besinya, pondasinya dulu ini diuruk berapa banyak, terus sumur bornya teng pundi, semerap panjenengan nggak tahu. Kalau kita tanya tukangnya, oh mbak, nggak usah ke sini, lewat telepon bisa mengarahkan kita. Pojok kono cedek kamar mandi wis sampean buka yang kono, aku biar ngebori. Yang menciptakan, yang membuat itu yang lebih tahu. Dan Allah yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk-makhluknya untuk kita manfaatkan. Jadi Allah yang tahu, jangan dilanggar. Nah kita, ini kan eman, mosok ciptakno gak oleh dipangan, pangan naik. Allah yang tahu, Pak. Babi itu haram, sudah jangan diincipi. Khamr itu haram, jangan diincipi. Nah kita, Allah menciptakan ini kan berarti ada manfaatnya. Ya manfaat, tapi Allah melarang, dahulukan larangan Allah. Maka apa yang terjadi dalam diri kita, kalau kita kenal Allah, Allah kan lebih tahu ya tentang diriku. Berarti aku dikai urip kayak gini, ya yang terbaik untukku. Jadi nggak ada celah untuk iri kepada orang. Wong kok enak ya, gak tahu sembahyang tapi kok sugih ya.
Aku ya ini sembahyang jempali anu gak suge-suge lah. Ini belum mengenal wa huwa bikulli syai'in alim. Allah lebih ngerti diri kita. Jangan-jangan kalau dikai sugih tambah gak sholat. Betul nggih? Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, lalu Allah menutup ayat ini dengan Allah yang lebih mengetahui terhadap makhluknya, kita akan ridho. Ar-ridho bil qada. Ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan. Kalau ada apapun menyerahkannya pada Allah, sudah selesai. Ini Allah. Itulah para nabi memberi contoh, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ada yang lain, wa ufawwidu amri ilallah. Wis urusanku tak serah nang Gusti Allah. Aku sedih, aku gundah, tak serah nang urusanku pada Allah. Karena Allah yang mengetahui tentang kehidupan kita. Ngoten nggih? Jadi itu tadi satu ayat. Satu ayat. Sebenarnya kalau dijabarkan Pak itu lebih luas bisa Pak. Tapi ini karena sudah 40 menit kan tadi ya gak terlalu panjang nanti mengganggu aktivitas jenengan ini udah pikirannya iki gak budal-budal gak mari-mari gak nang pasar ngoten nggih nggih ditunggu keluarganya kan di Arab-Arab bapak belum pulang janjani itu kok sego pecel ya kok gak teko-teko ngoten kan jadi fitnah nanti ini pengajiannya kok kesuwen malah nanti orang gak suka pengajian ngoten kan auzubillahi min dzalik nggih. Terus kita cukupkan pembahasan satu ayat ini. Satu ayat ini berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan sedikit dengan ayat-ayat sebelumnya. Artinya Allah itu menguji. Allah membagi manusia menjadi tiga, beriman, terus orang kafir, orang munafik. Nah, maka Allah menunjukkan kebesarannya, ciptaan, menciptakanmu, langit, bumi dan sebagainya. Maka jangan sampai munafik, jangan sampai kafir. Udahlah, jadi orang yang beriman saja. Yang disebut di awal-awal surat Al-Baqarah. Oke, mungkin sedikit ayat, satu ayat tadi yang kita baca bersama, kita terjemahkan bersama, kita tadaburi bersama, itu bisa menambahkan pengetahuan kita, terus iman kita, mempertebal kecintaan kita dan mengenali Allah dengan lebih baik, bahwa kita ini makhluk yang lemah, semua ini hanya ditundukkan oleh Allah untuk kita, sehingga bumi ini mudah diurus, mudah kita jadikan beraktivitas. Meskipun ngoten mawon kirang lebihipun nyuwun ngapunten, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.